Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semua, anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani, ya kawan-kawan atau anak-anakku semuanya. Nah di sini Bapak akan coba menyampaikan atau memberikan sebuah materi tentang penyimpangan sosial. Ya, jadi anak-anak semuanya jangan lupa disimak ya apa yang Bapak sampaikan, itu dicatat kalau perlu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nantinya boleh nanti dipertanyakan, boleh di komen ataupun yang lainnya nanti kita bahas bersama. Nah, oke, yang pertama yang di sini kita bahas yaitu tentang penyimpangan sosial. Kita ini ya tentang penyimpangan sosial, nggak terlalu asing dengan kata penyimpangan sosial. Apa sih perilaku menyimpang? Nah, di sini ada menurut beberapa teori ya. Nah, di sini untuk pengamat yaitu Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku. Ya, patokan baku berarti yang memang benar-benar terjadi di lingkungan tersebut. Ya, yang biasa dilakukan dengan baik baku itu terdapat dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar Terjemahan. Ya, nah selanjutnya perilaku menyimpang menurut Robert and J. Lawang. Penyimpangan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut. Jadi ada yang melakukan dan ada yang menindaki. Nah di sini menurut perilaku menyimpang menurut M.S. Lawang ya. Jadi ada sebab, adapun akibat ya. Oke, lanjut. Menurut Van der Zanden berpendapat bahwa penyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai orang yang tercela dan di luar batas toleransi. Nah, di sini perilaku menyimpang, ya, perilaku menyimpang di sini ada beberapa teori yang akan kita bahas dalam perilaku menyimpang. Yang pertama teori pergaulan, ya, teori pergaulan. Yang kedua yaitu teori pemberian julukan. Yang ketiga yaitu teori fungsi. Yang keempat adalah teori Merton. Nah, di sini ada 4 teori yang kita bahas dalam pengertian perilaku menyimpang. Oke, kita bahas pertama. Kita satu-satu. Teori pergaulan berbeda atau teori differentiation association oleh Edwin Sutherland mengemukakan bahwa ya, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Ya, misal menjadi pemakai narkoba karena bergaul dengan pecandu. Di sini teori pergaulan berbeda. Jadi salah memilih tempat atau salah memilih kawan bergaul. Ya, maka disebut teori pergaulan berbeda. Ya, jadi kalau kata orang itu kalau kita berkawan dengan penjual ikan maka kita akan kena imbas amisnya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang penjual parfum, maka kita akan kena wanginya. Gitupun dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang tangan panjang, otomatis nanti kita akan ikut tangan panjang. Kita bergaul dengan orang yang sering memakai narkoba, maka kan otomatis nanti lambat laun akan terjun juga memakai narkoba. Jadi dari sinilah maka kita harus pintar-pintar memilih kawan, tempat bergaul. Jadi jangan sampai salah pilih bergaul. Ya, oke, lanjut. Teori labeling. Masuk dari teori labeling yaitu pemberi julukan. Ya, di sini menurut Remer merupakan bahwa seorang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer. Maksudnya primer ini tahap awal, tahap dasar. Baru pertama kali misalkan ya, tetapi masyarakat kemudian menjuluki sebagai perilaku menyimpang sehingga pelaku meneruskan perilaku menyimpangnya dengan alasan kepalang basah. Misalkan dia baru pertama kali mencuri, ya, baru pertama kali mencuri, mencuri, tapi karena ketahuan maka prinsip misalkan di masyarakat maka
apa ya, kalau misalkan di masyarakat itu jadi bisa di otaknya itu pikiran mereka tuh, oh ini pencuri atau yang maling lah namanya itu. Jadi otomatis kedepannya itu mereka, oh ini yang suka maling, walaupun nggak lagi tetap ada label malingnya itu tadi tetap. Misalkan kita juga misalkan sekolah ya sering namanya bolos sekolah misalkan ya, bolos sekolah baru pertama kali ketahuan pula apesnya, maka dari kawan-kawannya bisa dibilang sering bolos, nah sering alfa dan sebagainya. Maka kepalang basa sudah bilang seperti itu, perilaku menyimpangnya apa? Melanjutkan omongan yang tadi itu, karena cuma sekali kan dibilang seperti itu, maka dia lanjutkan aja, daripada sudah dibilang pembolos dan sebagainya, lanjut baik. Nah itu yang namanya teori labeling ya, dia perilaku menyimpang ya. Di sini kita bahas perilaku menyimpangnya. Nah selanjutnya teori fungsi, yaitu mengupakan bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, lingkungan sosial. Menjelaskan bahwa kegiatan ini akan selalu ada, sebab yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Jadi dalam hidup pasti ada putih, ada hitam, ada baik, ada yang jahat ya. Itu teori fungsi. Yang terakhir yaitu teori Merton ya. Nah, teori Merton di sini perilaku menyimpang merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Jadi menyesuaikan ya. Nah, di sini untuk teori Merton ini ada 5 teori atau 5 tipe adaptasi yang termasuk dalam teori Merton atau penyimpangan sosial. Yang pertama ritualisme ya, yang pertama ritualisme, yang kedua rebellion, yang ketiga repriotisme, dan yang keempat yaitu inovasi. Oke, kita bahas satu-satu. Inovasi yaitu perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat ya. Mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat dengan melakukan tindakan kriminal. Ya kan masyarakat kita misalkan, oh di sini kelompok orang yang apa ya, misalkan bisa dibilang yang sejahtera semua, tapi karena kita kurang itu tadi, kurang sejahteranya, maka kita masuk dalam lingkungan tadi, gimana caranya biar kelihatan orang mampu juga lah. Dengan cara apa? Ya, kita tidak tahu di belakangnya apakah dia mencuri atau gimana. Nah itu namanya inovasi. Jadi mengikuti tujuan masyarakat tetapi tidak mengikuti cara yang dianjurkan atau yang diharapkan oleh masyarakat ya. Yang kedua ritualisme, yaitu perilaku yang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan masyarakat. Perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan masyarakat. Ritualisme, misalkan kita kalau datang ke kuburan ya, kalau zaman dulu itu tidak dibolehkan karena bisa buat syirik lah ya, musyrik lah itu ya. Nah kalau sekarang kita perbolehkan, kenapa? Salah satu tujuan untuk kita berziarah ke kuburan yaitu mengingat kalau mati itu akan menjumpai atau mendatangi kita siapapun itu tanpa tebang pilih ya, entah kapanpun itu pasti akan terjadi yang namanya kematian. Jadi alasan untuk ritualisme tadi itu, kita ke kuburan tadi itu untuk apa? Untuk kita gimana? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh kita kalau kita sudah mati, ini loh rumah terakhir kita. Nah, di situ yang namanya ritualisme. Yang selanjutnya pengunduran atau pengasingan diri, repriotisme. Itu meninggalkan baik tujuan konvensional maupun cara pencapaian konvensional sebagaimana dilakukan oleh para pelaku penyimpang sosial. Dan yang keempat yaitu pemberontakan rebellion, yaitu penarikan diri dari tujuan ya, tujuan cara dan cara konvensional yang disertai upaya untuk melembagakan suatu tujuan cara yang baru. Yang terakhir yaitu konformitas, yaitu perilaku mengikuti tujuan yang telah ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ini konformitas, ini semacam kita untuk misalkan kita ambil aja untuk di masyarakat kita ronda lah
Ya, konformitas yaitu perilaku mengikuti tujuan dan cara yang telah ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan tadi, ya, saya ambil contoh tadi poskamling atau ronda malam. Nah, tujuannya apa? Untuk mencapai keamanan, ya, kenyamanan di lingkungan tempat kita tinggal. Itu maka kita adakan yang namanya ronda malam. Nah, di sini yang dimaksud dengan konformitas. Oke, cukup untuk hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa dipahami. Kalau misalkan kurang paham, nanti silakan semuanya dibuat oret-oretan ya, dan sambil dioret-oretan nanti bisa ditanyakan baik itu di komentar ataupun di melalui yang lainnya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Saya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.